dan waktunya untuk saya boleh melakukan supervisi. Nah, Bu Jetri kabarnya baik? Puji Tuhan, Baik. Oke. Nanti kira-kira kita mau masuk kelas berapa, Bu? kita akan masuk kelas 8 nanti misalnya. Kelas 8B ya. 8B. Ya. Di waktu 90 menit ya? Iya, berarti ya? betul. Oke. Waktu 90 menit nanti misalnya. Yang saya baca dari lembar praobservasi kemarin, Bu Jetri itu akan minta diobservasi tentang dua hal. Iya. Kesesuaian penggunaan media dengan materi. Ya. Yang kedua adalah ketepatan waktu. Kira-kira kenapa Bu Jetri memilih dua ini untuk diobserv? Oke, yang pertama dari media dengan kesesuaian dengan materi ya misalnya. Saya kan ngajar IPA ya misalnya. Jadi ngajar IPA di SMP itu kan IPA terpadu. Jadi di dalamnya itu ada kimia, fisika, biologi, dan saya basicnya adalah biologi. Dan saya merasa punya tantangan tersendiri kalau saya mengajar fisika di kelas 8, 7 juga dengan 9 juga ya. Karena saya mesti harus belajar lagi, kemudian konsep dan lain sebagainya. Kemudian ada tidak aplikasi yang sesuai atau yang mendukung agar anak-anak itu tidak bosan gitu loh dengan materi atau menjadi pusat belajarnya dan mereka bukan saya gitu. Nah itu yang pertama dari materi. Jadi saya mencoba untuk mencari aplikasi. Apakah ada aplikasi yang mendukung materi tersebut? Kebetulan nanti kita akan belajar berkaitan dengan tekanan, khususnya tekanan hidrostatis misalnya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan waktu. Nah ini karena mungkin punya bisa dibilang kekhawatiran gitu tadi ya berkaitan dengan materi. Jadi ada aja dari yang sudah diagendakan di RPP gitu, ada yang nanti materinya belum sampai waktunya habis. Kadang seperti itu, banyaknya seperti itu. Gitu pace-nya. Jadi kadang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Berarti sebelum masuk ternyata Bu Jetri udah punya kekhawatiran tersendiri terhadap dua itu ya? Betul. Bu Jetri untuk mengatasi dua kekhawatiran ini, kira-kira Bu Jetri sudah menyiapkan strategi belum? Sudah misalnya yang pertama itu yang berkaitan dengan materi dulu ya kali ya. Saya mesti sharing dengan guru-guru mata pelajaran yang lain ya. Apa sih esensi dari materi tekanan ini biar maksudnya terarah nanti gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mencoba untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang dimana dua arah gitu. Saya bisa akses, anak bisa akses juga. Jadi kalau misalnya mereka merespon di sana, saya bisa memantau siapa yang sudah menjawab, siapa yang belum dan lain sebagainya itu. Terlebih khusus di konsepnya kalau yang fisika gitu ya. Itu sih misalnya yang sama. Yang kedua itu yang berkaitan dengan waktu. Sejauh ini belum terpikirkan untuk apa nanti yang harus saya lakukan untuk mengontrol waktu gitu. Mungkin setelah nanti melakukan tindakan di kelas atau proses belajar di kelas, biasanya tercetus nanti aku harus seperti apa gitu. Gitu sih misalnya yang berkaitan dengan dua hal tersebut. Berarti biasanya pas masuk baru dapat ide ya? Ya kadang sometimes seperti itu nggak sih, kalau di tengah jalan kayak misalnya harusnya seperti ini tadi. Apa yang direncanakan tidak semuanya 100% bagus. Iya betul. Makanya sebenarnya pembelajaran itu harusnya ada refleksinya. Oh iya, ya? mungkin nanti setelah refleksi gitu, ya puji Tuhan nanti kalau misalnya apa yang saya sudah rencanakan di RPP atau di modul ajar sesuai dengan waktunya timernya gitu kan. Tapi kalau enggak nanti ya mungkin harus menggunakan bantuan timer entah di laptop, di handphone. Oke. Tapi jelas ada punya dua kekhawatiran ini. Lebih khusus di materi fisika sih. Ya, terutama di fisika ya. Yes, betul. Karena di IPA SMP nyampur betul. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya yang basic tinggi. Ya, oke. Kalau gitu. Berarti udah siap ya Bu Jetri? Siap dong, diamati. Siap. Oke. Ya, jadi nanti modul belajarnya saya bisa. Oke, baik. Terima kasih Bu Jetri. Mari kita masuk ke kelas. Semoga lancar buat pembelajarannya hari ini. Oke, Nisna. Selamat pagi semuanya anak kelas 8B. Pagi menjelang siang ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini,
kita mau awali dengan doa terlebih dahulu. Yang tugas berdoa hari ini siapa? Siapa yang bingung? Siapa Pak Ketua? 19, bukan 17. Silakan, ayo. Kita doa dulu sebelum pembelajaran kita. Silakan di sini. Yang lainnya silakan ambil sikap untuk berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Pak. Silakan. Kali ini ada yang tidak masuk. Tinggal ya, semuanya masuk ya. Oke. Adakah yang sedih sekarang gara-gara makanannya kurang mungkin? Ada? Apa sangat kekenyangan karena habis makan? Iya. Kita sudah sehat? Sudah Leon? Sudah sehat? Oke. Baik, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Minggu lalu kita sudah memperagakan atau menyajikan tekanan atau praktikum secara sederhana berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Ya, yang tidak hadir minggu lalu pertemuan terakhir siapa? Kita dengan Leon karena sakit ya. Oke, nanti kita sudah membawa botolnya. Nanti boleh praktikum sebentar aja sebelum pulang. Oke, gitu ya. Nanti Leon boleh join teh, ya, biar nanti bisa menyaksikan. Oke, baik. Karena sepertinya yoyo atau bagaimana ini ya, mungkin makanannya kurang atau bagaimana. Bu Jetri mau menanyakan sesuatu untuk kalian dulu. Oke, kita mau cek nih, cek sound dulu. Silakan boleh ambil handphone terlebih dahulu dari deretannya si Ellen.
kalian, di situ ada pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan saya merasakan? Yang tadi yang merasa capek kenapa? Atau rasa happy kenapa? Silakan ditulis. Oke, ada partisipan yang mau ngasih pertanyaan ke Bu Jeffrey. Oke, silakan. Ayo, silakan diketik. Apa yang menyebabkan saya merasakan sedih atau capek atau bahagia sesuai dengan yang kalian klik di gambar pada slide berikutnya. Belum ada satupun. Oke, bahagia karena akan belajar dengan dan bertemu dengan teman-teman. Oke, ada lagi yang lainnya? Saya merasa bahagia karena hari Kamis libur dan akan ada satu peristiwa yang membuat saya gembira. Apa tuh? Ulang tahun juga? Oke, next. Ada lagi? Masih ada yang ngetik? Sambil menunggu jawaban teman-teman dari yang lainnya, nanti link angka slides-nya jangan dikeluarkan, biarin aja ya, karena nanti ada beberapa evaluasi yang akan kita gunakan menggunakan angka slide ini. Kurang tidur, Bu Jeffrey lagi capek. Oh oke. Oh nanya saya nih, Bu Jeffrey lagi sedih, capek, bahagia atau biasa aja? Biasa aja sih, hari Senin biasa aja. Capek bangun pagi nyampur, kurang tidur tapi bahagia karena nanti libur. Berarti kayak sama kayak ini tadi ya. Oke, ada lagi yang lainnya? Baru berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 orang yang menjawab dari 7 orang yang tergabung. Ayo, silakan. Yang lainnya, adakah coba angkat tangan? Adakah yang capek hari ini? Coba angkat tangan selain yang ada di slide. Selain ada yang di slide. Oke, coba angkat tangan tinggi-tinggi. Kenapa capek? Hari Senin capek, padahal libur udah 2 hari. Hah? Oh sakit, karena sakit. Oh oke, semoga cepat sembuh. Ada yang sakit? Oke, cepat sembuh ya. Oke, saya capek karena tugas yang banyak banget dan saya juga kurang tidur. Masa sih tugasnya banyak? Oke, ada lagi? Oke, kalau sudah, kita lanjut di sini. Saya ada kuis sederhana di sini. Biar yang capek tadi mungkin bikin agak bahagia. Oke, yuk yang 7 orang yang join di sini. Jika lapar maka aku, jadi kalian matchingin atau cari jawaban yang sesuai yang ada di file tersebut. Jika lapar maka aku akan apa? Apakah pulang ke rumah ketemu orang, atau menghappy sampai jungkir balik, atau keren banget ngalahin artis Hollywood, atau makan tapi bukan makan orang. Coba yuk di refresh, bisa nggak? Bisa ya, coba di refresh. Ya timernya yang maafin. Ya belum ada yang jawab ya, time up. Oke, jadi jawabannya itu adalah jika aku lapar, maka aku makan dan bukan makan orang. Aku tuh orangnya keren banget mulai artis Hollywood. Di bulan Kilo, maka aku menghappy sampai jungkir balik. Kemudian hari ini pasti berlalu, maka aku akan pulang ke rumah tapi bukan makan orang. Ini karma itu ya, agak susah untuk refresh tadi ya. Iya. Oke, baiklah. Nah, oke. Yuk, slide yang terakhir dari sesi ini, pesan untuk diri sendiri yang sangat keren ini, untuk diri kalian sendiri, bukan untuk Bu Jeffrey. Oke. Ada yang lagi ngetik? Semangat, jangan lupa makan sama tidur. Oke. Lanjut. Tetap semangat dan jangan putus asa. Harus selalu berpikir positif. Ada lagi? Tetap semangat mengerjakan tugas walau tugasnya apa. Tetap konsisten ya orang ini membahas tentang tugas dari slide pertama. Oke, ada lagi? Ada lagi?
Semangat belajar dan ngerjain tugas walaupun males. Oh, gitu. Oke, yang lainnya coba ada yang mau disampaikan untuk diri sendiri atau untuk temannya? Kata-kata positif. Oke, semuanya sudah ya? Baru 5 orang yang mengisi. Oke, 2 orang lagi. Tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan menyerah. Ada lagi? 1 orang lagi? Oke, handphonenya boleh diletakkan di atas meja, jangan dipegang sama sekali, letakkan aja di atas meja. Kan? Oke, yang pertama, mohon maaf, ternyata aplikasi ini itu kena limit partisipan, jadi tidak semuanya bisa bergabung ya. Oke, tidak semuanya bisa bergabung. Kemudian, terima kasih yang sudah berusaha, walaupun tadi ada yang mencapai, berusaha untuk tetap semangat, ya. Dan poin positifnya minggu ini sudah mulai libur kan? Mulai hari apa? Hari Kamis. Kurang lebih hampir 2 minggu nggak sih kalian libur nanti libur terus ya? Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar nanti kita semua atau kalian semua memahami konsep dasar dari tekanan apa? Tekanan batin apa tekanan apa? Tekanan hidrostatis ya. Kita akan mempelajari tentang itu. Kemudian ada tidak peristiwa-peristiwa tekanan hidrostatis di kehidupan kita sehari-hari? Mungkin selama ini pernah kita lihat tapi kita nggak tahu, oh ternyata di sana ada konsep tekanan hidrostatis. Nah, kurang lebih itu yang akan kita pelajari. Sebelum kita masuk, nanti kita akan bagi dalam bentuk kelompok. Bu Jetri akan menayangkan beberapa gambar di sini, oke? Silakan kalau misalnya bisa menjawab, angkat tangan atau tunjuk tangan untuk menjawab. Slide pertama, di sini ada 2 gambar. Gambar 1 itu ya hampir lebih kurang sama lah gitu ya. Hanya membedakan adalah ukuran wadahnya sama nomor urutnya. Kalau ini menggunakan nomor, ini menggunakan huruf. Oke, silakan angkat tangan. Bisa menjelaskan dari kedua gambar tersebut manakah ikan yang memiliki tekanan paling kecil? Coba angkat tangan. Dilan, oke? Ada lagi 1 orang, Putri nanti, oke, Aurel. Dari Dilan dulu, silakan. A dan C. Oke, dari gambar yang ini dulu, kita anggap ini sebagai gambar 1. Tekanan yang paling kecil yang dimiliki oleh ikan nomor berapa? 1. Nomor 1, oke. Kemudian yang ini? C. Yang C, oke. Silakan Aurel. Gambar 1. Ya, gambar satunya lagi? C. Oke. Adakah yang pendapatnya berbeda? Ada? Oke, nah pertanyaan selanjutnya adalah kenapa demikian Dilan dan Aurel? Kenapa pada gambar ini tekanan pada ikan nomor 1 itu yang paling kecil? Kenapa? Masih ingat? Oke. Sebentar dulu. Oke, nanti ada volunteer yang mau backup. Oke, dari Dilan dulu. Kenapa? Coba diingat-ingat. Menurut kamu aja. Bukan pertanyaan tentang hidup dan mati nih. Karena Kerah bajunya dibenerin dulu ya. Ya, kenapa menurut kamu? Ayo. Karena tekanan airnya lebih rendah. Karena tekanan airnya lebih rendah, Aurel? Technically kalau Ya. kalau yang paling itu kan tekanannya lebih tinggi karena di paling bawah gitu. Ya, terus? Terus kalau yang paling kecil itu yang nomor 1 karena di paling atas ini tekanannya juga Paling kecil gitu. Oke, baik. Dilan tambah aja. jika lebih air yang menekan ikannya lebih rendah daripada yang lain. Yang lain. Oke, Pinpin. Tadi coba backup Pinpin. Apa yang Pinpin mau jelaskan dari gambar tersebut? Karena kedalaman mendekati Karena, oke ya. Terus? semakin
baik. Jadi, kenapa gambar ikan nomor 1 dan gambar ikan yang bagian C, tekanan yang paling kecil? Ingat konsep dari tekanan hidrostatis. Tekanannya itu bagaimana? Berbanding lurus dengan kedalaman keberadaan suatu benda, entah manusia yang lagi nyelam, ikan yang lagi berenang, atau benda yang kita tenggelamkan ke dalam suatu wadah atau suatu air. Nah, semakin dalam keberadaan suatu benda, maka tekanan yang dimiliki oleh benda itu semakin apa? Semakin kuat. Kenapa demikian? Karena tekanan tersebut diperoleh juga dari tekanan zat cair. Ya, oke. Baik, kira-kira ini sudah paham berkaitan perbedaan tekanan ini? Sekarang kalau kita urutkan di sini, tekanan ikan yang dari tekanan terbesar ke terkecil, coba angkat tangan. Deretan ini nih, yang belum ada suara di belakang. Urutkan dari tekanan terbesar ke kecil. Evan? 4. Ya. 4. Terus? Ya. 2, 1. Oke, go. Yang gambar ini silakan deretannya si Felia ke belakang. Oke, Felia silakan. Tekanannya? Ya, terus? Ya. Ya. Oke, bisa ya berarti ya. Oke. Baik, Bu Jiti punya gambar yang berikutnya. Konsepnya sudah paham kan? Oke. Bukan kedua ya, ketiga kapal. Oke. Ada yang bisa memberikan penjelasan? Coba angkat tangan. Tikas? Silakan. Yang kapal selam itu dia masuk ke dalam air tapi tidak sampai sedalam yang kayak kapal tenggelam. Oke, Kalau terus? kapal pesiar itu dia di atas permukaan air gitu, Bu. Ya, terus? Kalau kapal tenggelam itu ya dia paling besar tekanannya gara-gara dia ya di paling dasar laut gitu. Oke, baik. Ada yang mau menambahkan berkaitan dengan Nah, yang di belakang suaranya terdengar tidak? Ulang kali, Bu. Oke, so. Mama dulu ya. Dan air. Angkat silang bersama dengan air. Telur akan terapung jika massa jenis telur lebih kecil daripada airnya, seperti kapal pesiar. Oke. Telur akan melayang jika massa jenis telur sama dengan air, seperti kapal selam. Oke. Telur akan tenggelam jika massa jenis telur lebih besar daripada air. Telur pertama tenggelam karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air, seperti Ya. kapal tenggelam. Ya. Kemudian telur Perbedaan pada telur dengan massa jenis Bu, kira kelautan air. Masa massa jenisnya. jenis pada telur. Ya, silakan lanjutin. Massa jenis jika massa jenis pada telur lebih berat daripada air, maka telurnya itu akan tenggelam seperti kapal yang tenggelam tadi. Terus jika massa jenis telur lebih kecil daripada air, maka kapalnya akan mengapung seperti kapal pesiar. Jika massa jenis telur Sering, betul sekali. Jadi itu mempengaruhi pendengaran mereka. Kalian pernah lihat orang diving itu membawa apa aja? Ada penutup kepala, kemudian oksigen dan segala macam. Jadi divingnya itu tidak semata-mata ya udah saya bisa renang, saya masuk ke dalam air. Ya, ternyata di sana atau dari hasil kalian diskusi semua tadi, semakin dalam keberadaan suatu benda maupun manusia di dalam air, itu maka tekanan yang diperoleh itu akan semakin besar karena apa tadi? Zat cair itu memberikan tekanan terhadap benda tersebut. Bahkan peristiwa yang menyedihkan yang ya mungkin tahun lalu ya, kapal selam yang milik Indonesia itu. Ya, jadi itu hilang juga. Diperkirakan hilang di selat mana? Ada yang tahu? Malaka. Selat Malaka betul? Saya juga lupa di sana, jangan sebut Selat Malaka aja kamu dari PES. Saya lupa, tapi itu di antara Pulau Bali dengan Jawa kalau saya tidak salah, ya kalau saya tidak salah. Dan diperkirakan sudah hancur karena masuk dalam pada kedalaman tertentu. Gitu. Kemudian dari bak mandi tadi, bagaimana didesain bak mandi? Ternyata bagian bawahnya itu lebih tebal dibandingkan yang bagian atas. Ini sesuai dengan konsep tekanan hidrostatis, itu tidak? Semakin dalam keberadaan keberadaan suatu benda,
tapi semakin dalam tekanan air tersebut maka semakin Besar. besar. Contohnya adalah di praktikum hidrostatis yang kalian lakukan di hari Rabu kemarin, ya. Tekanan mana atau lubang mana yang paling mengeluarkan cairan yang paling jauh kemarin? A, B, C atau D? D. D yang paling bawah. Oke. Ya, ada pertanyaan dulu dari kelompok yang paling belakang. Coba handphonenya disimpan dulu, belum diarahin untuk menggunakan handphone. Diletakin aja dulu. Ada yang ingin kalian sampaikan dari proses belajar kita pada hari ini? Dari Sarah mungkin, Evan, Leon, atau Jason? Apakah kamu sudah memahami dengan baik dari yang pertama, konsep dasar dari tekanan hidrostatis? Apa itu? Ya. Selamat sore Bu Jetri. Selamat sore Miss Nelly. Terima kasih boleh masuk di kelasnya Bu Jetri kemarin itu untuk belajar. Kemarin tuh tentang ini ya Bu Jet. Tentang tekanan. Oh iya benar-benar Iya. tekanan pada zat cair ya Iya, kemarin betul. sih ya. Iya. Tekanan hidrostatis. Nah, sebelum masuk itu kan Bu Jetri udah kirimin RPP dan kita udah ngobrol ya Bu Jetri. Iya. Bu Jetri itu minta Simulasi dulu itu. Iya benar. Minta dilihat dalam manajemen waktu, penggunaan Iya. media belajar, Iya. sama pengelompokan siswa. Iya. Apakah itu semua sudah efektif dalam pembelajaran Bu Jetri? Untuk yang waktu sepertinya masih kurang kemarin ya Miss Nelia sama Iya, oke. penggunaan apa namanya media belajar itu saya kemarin lupa pakai aplikasi apa sejenis dengan Mentimeter hanya beda ternyata itu anak-anak tidak bisa semuanya masuk. Yang PowerPoint itu ya? Bukan PowerPoint sih kemarin kayak sejenis Mentimeter share slide. Oh iya itu ya. Pokoknya slide segitu kemarin Yang terbatas kan yang Iya, bisa ternyata- join cuma beberapa gitu. Iya, ternyata itu terbatas. Jadi mungkin memang perlu dari saya itu harus digunakan terlebih dahulu. Saya cek kemarin mungkin karena individu kali ya. Ternyata setelah digunakan dalam kelompok itu terbatas gitu. Itu yang pertama. Jadi cukup kendala kemarin dengan itu sama manajemen waktu. Oke, berarti hambatannya ada waktu Ya. sama medianya yang Iya. ternyata belum diuji coba. Iya. Kira-kira dari semua pembelajaran yang Bu Jetri yang kemarin nih, Hmm. apa sih hal yang menjadi kekuatan yang Bu Jetri dalam pembelajaran? Atau yang Bu Jetri merasa kayak saya tuh sebenarnya kelebihan saya bisa mengatur yang ini gitu loh. Kira-kira apa Bu Jetri? Oke, untuk mengatur anak-anak sih ya, anak-anak gampang diatur. Oke. Artinya mereka mengikuti instruksi dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian saya merasa bisa menggunakan aplikasi. Hanya mungkin memang kadang aplikasi yang baru kita gunakan ternyata tidak berjalan dengan baik. Tapi bukan berarti kita gagal juga. Iya, betul. Nah mungkin yang manajemen waktu ini yang perlu memang saya tingkatkan. Oke. Berarti tadi kekuatannya ada di satu manajemen kelas kali ya, Kelas, mengatur betul. siswa kan berarti manajemen kelas ya. Sama yang kedua sebenarnya Bu Jetri punya banyak ide di aplikasi-aplikasi ya, cuman waktu itu Penerapannya. iya belum diuji coba. Nah itu kan kekuatan Bu Jetri yang Bu Jetri udah sadar ya kan. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 level yang Bu Jetri ada di mana sekarang di kekuatan yang tadi Bu Jetri sebut? 8 mungkin? 8. Ya. Kenapa 8? Kenapa nggak 10? Kriteria 10 tuh di mata Bu Jetri seperti Di apa? kriteria 10 menurut saya itu atau jangan dulu 10 deh ya kriteria 9 itu yang pertama tuh harus manajemen waktunya tuh apa yang sudah dirancangkan di RPT itu sudah terlaksana dengan sepenuhnya di sana dan itu yang saya belum maksimalkan di sana itu salah satunya. Oke. Kenapa saya bilang tuh 8 untuk manajemen anak manajemen kelas sudah oke lah menurut saya. Ya, Mungkin nanti ada masukan dari Miss Nelly-nya ya. Kemudian penggunaan aplikasi yang sesuai dengan atau media belajar yang sesuai dengan materi, ternyata juga cukup oke. Ya itu tadi di manajemen waktu ya. Oke. Percuma kalau misalnya kita desain kelas kalau sudah bagus, tapi kalau misalnya waktunya nggak kita maksimalkan dengan baik ya sama aja. Itu sih Miss Nelly. Sip. Nah, kira-kira yang budget untuk mencapai angka 9 dulu mandatnya kemarin. Tadi Iya, kan? jangan dulu 10 deh. Oke. Untuk mencapai angka 9, ada nggak sih solusi yang terpikirkan? Solusi yang terpikirkan saya apa ya? Terutama waktu ya tadi. Waktu kan? ya. Mungkin salah satu mungkin yang terlintas di pikiran saya adalah membuat timer kali setiap sesi. Nah, oke. Setiap sesi dibikin timer ya. Jadi Oke. itu benar-benar untuk mengingatkan. Jadi
kadang di dalam kelas itu di RPP yang kita atau rencana mengajar yang kita sudah buatkan gitu masih ngalor ngidul, oke lah jokes dengan anak-anak santai lah ya. Tapi kadang kita ngalor ngidul, takutnya udah lebih nih dari 5 menit. Nah itu kali mungkin ya dibikin timer setiap sesinya, sesi berbuka, inti, sesi diskusi dan seterusnya. Itu sih menurut saya mungkin ada ide lain mungkin. Nah, selanjutnya nih pertemuan selanjutnya dengan Bu Jetri. Kira apa rencananya? Tadi kan udah dapat solusi, udah tahu hambatan, terus Bu Jetri udah sadar kalau kekuatannya di mana. Ternyata udah dapat solusi juga dari hambatan itu gitu. Kira-kira rencana untuk pembelajaran selanjutnya itu apa? Rencana untuk pembelajaran selanjutnya adalah saya mau coba menerapkan ya menggunakan timer di setiap sesi nanti untuk memaksimalkan proses belajar. Jangan dulu deh sampai angka 10, angka 9 dulu. Iya. Ya, untuk mencapai angka 9 dari 8 ke 9 tadi. Itu sih misalnya sama tanya nanti tinggal materi disesuaikan dengan media yang saya gunakan disesuaikan dengan materi. Itu sih nanti. Oke, berarti selanjutnya menggunakan timer di setiap sesi untuk membantu. Oke. Bu Jet, untuk selanjutnya nih kan Bu Jet udah dapat solusinya. Iya. Menurut Bu Jet perlu nggak ya ada orang yang membantu gitu untuk mengingatkan Bu Jet gitu misalnya? Karena kan udah dapet nih solusinya harus bikin timer, tapi perlu nggak ya atau enggak I can handle it by myself gitu? Saya rasa perlu, tidak perlu kali ya dari diri sendiri. Kalau misalnya kan kita sudah bikin timer seperti itu, entah di handphone atau di laptop yang digunakan. Kebetulan sekolah kita ke kelas kan disediain komputer di kelas. Iya, iya. Harusnya dari diri sendiri sudah cukup sih. Tinggal menghasilkan itu. Atau mungkin juga perlu misalnya bikin kesepakatan dengan anak-anak, misalnya diingatkan gitu, misalnya Bu Jetri 5 menit misalnya 5 menit sudah berlalu untuk pembuka misalnya, kita masuk ke sesi berikutnya. Kalau misalnya tapi kasusnya di sana kalau menurut saya ya kasusnya di sana kalau misalnya saya sudah sangat molor dengan waktu gitu loh. Iya, iya. Itu sih misalnya. Oke, Tapi sejauh ini saya rasa saya masih bisa ya. Nah, Bu Jet sebenarnya yang tadi kita lakukan itu adalah sesi coaching. Jadi saya tidak memberikan solusi. Saya tidak sama sekali langsung kayaknya baiknya begini-begini gitu. Tapi sejauh obrolan kita, sebenarnya Bu Jetri sendiri yang nemuin solusi. Iya, Bu Jetri sendiri yang sadar hambatannya apa, terus kelebihannya Bu Jetri di mana dan solusinya apa gitu. Nah, ini saya baca ya Bu Jet. Sebagai resume pertemuan kita hari ini saya akan baca. Tadi menurut Bu Jetri ada hambatan yaitu masih kurang waktunya, manajemen waktu dan media yang ternyata belum diuji coba. Iya, betul. Nah, Bu Jet tapi menyadari kalau manajemen kelas sama media itu Bu Jet sebenarnya udah paham dan udah sangat mengerti ya. Oleh karena itu Bu Jetri juga sadar kalau solusi salah satunya adalah bikin timer supaya waktu itu pas sesuai dengan setiap sesi pembelajaran itu tercapai gitu. Oke, rencananya Bu Jet akan menerapkan penggunaan timer itu di pertemuan yang selanjutnya. Oke, baik Bu Jet, terima kasih atas sesi coachingnya pada sore hari ini. Makasih Miss Nel. Terima kasih juga. Semoga nanti pembelajaran selanjutnya jadi lebih baik. Iya, terima kasih Miss Nel. Jadi dengan begini itu kan menjadi refleksi yang nyata untuk saya kan. Sekarang kan kita juga refleksi yang saya ngapain ya. Kadang sudah bingung dengan kerjaan sendiri gitu. Tapi dengan begini kan jadi bisa disebut refleksi nyata nggak sih? Iya, iya. Oke, baik. Oke.